Oke, meskipun ya, yang namanya orang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mesti ya, ada tes ya, atau ujiannya dulu. Ya. Orang yang kepengen mendapat nilai sempurna, ya, itu ya harus supaya tahu nilainya sempurna atau tidak, itu harus ada ujian. Ya, harus ada ujian. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempersaksikan. Allah Maha tahu siapa di antara kita yang baik dan siapa di antara kita yang tidak baik. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia itu untuk mempersaksikan, memperlihatkan ya, kepada semua makhluk hamba-hamba Allah, ya, siapa di antara hamba Allah itu yang lulus ujian jadi orang baik, ya, dan siapa di antara hamba Allah yang tidak lulus ujian. Ya, di antara ujian untuk menjadi orang baik memang terkadang kita tidak bisa mendapatkan ridho manusia. Ya, di antara resiko kita mencari ridho Allah, ya, terkadang kita harus mendapatkan kebencian, ketidakridhoan dari manusia. Itu di antara ujiannya. Tapi tenang saja, ya, tenang saja. Ketika ada sebagian manusia yang tidak ridho, ya, karena kita kepengin dekat dengan Allah, kita kepengin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita kepengin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ya, niat kita jujur ingin dicintai Allah, nanti di kemudian hari Allah wujudkan, Allah munculkan ada orang-orang yang juga mencintai kita. Neng sekarang diuji dulu, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, ya, dan yang selainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, man iltamasa ridallah bisa khatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nasa anhu, ya. Jadi barang siapa yang mencari, ya, mengharapkan keridhaan Allah, ya, barang siapa mencari keridhaan Allah tapi mendapatkan kemarahan dari manusia, nah, mencari ridha Allah tapi malah mendapatkan kemarahan manusia. Ada orang yang tidak senang kita sedang mencari ridha Allah, ya. Barang siapa mencari ridha Allah tapi mendapatkan kemarahan manusia, radhiyallahu anhu, ya, maka Allah akan ridha kepadanya, atau Allah pasti ridha kepadanya. Yang penting ridha Allah. Wa ardhan nasa anhu, dan Allah akan menjadikan manusia juga ridha kepada dia. Ada sebagian orang tidak senang, tenang saja, pasti nanti ada orang-orang yang senang, ya. Sebaliknya, ya, wa manil tamasa ridhon nas bisa khatillah, barang siapa mencari
keridhaan manusia. Nah, kebalik ini sekarang. Yang dicari keridhaan siapa? Manusia. Kepengin ditresnani sama manusia. Kepengin dicintai oleh manusia. Bisa khotillah. Tapi dengan kemurkaan Allah. Ya. Mencari ridho manusia tapi mendapatkan kemurkaan Allah. Ya. Sakhitallahu alaihi, maka Allah akan murka kepada dia. Ya. Allah murka kepada dia. Wa askhata alaihin nas, dan Allah menjadikan manusia juga benci dengan dia. Contohnya bagaimana? Ada orang mencari ridha Allah tapi dibenci, dijauhi, tidak disenangi oleh manusia. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dakwah dari awal lebih banyak yang senang apa lebih banyak yang seneb? Banyak yang tidak senang. Ya. Begitu awal mengumumkan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pas lagi di Bukit Sofa, naik Bukit Sofa, terus mengumumkan saya adalah utusan Allah. Inni nadhirun lakum. Ya, saya pemberi peringatan kepada kalian. Ya. Orang-orang ini sudah pada bingung loh. Ya. Ini ada orang ngaku sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai rasul Allah. Ya. Tidak terima. Ya. Lama Nabi alaihi salatu wassalam itu dibenci, diganggu, sahabat-sahabatnya yang mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam disiksa. Ya, Bilal seperti apa siksaannya? Diletakkan di padang pasir panas tindih watu. Ya. Dimurkai sama manusia, majikannya wis menyiksanya. Ya. Itu nembe satu contoh yang lain banyak. Ya. Sahabat Ammar bin Yasir bagaimana keluarganya disiksa. Ibu bapaknya nuwun sewu dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Awalnya memang dibenci oleh manusia. Tapi mereka semua mengharapkan ridha Allah. Tidak kepengen mendapatkan siksa Allah nanti di akhirat. Yang dicari apa? Yang dicari surganya Allah. Man iltamasa ridallah, orang yang mencari ridha Allah. Bisa khotinnas, tapi mendapatkan kemarahan dari manusia. Tuh. Tapi apa hadiahnya? Radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada orang yang seperti ini. Ya. Mulai di Quran, ya, para sahabat itu sudah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, ya, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya. Jadi Allah sudah ridha, ya, kepada mereka para sahabat. Ya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang ridha kepada para sahabat. Pas sudah di Madinah, terus Islam disebarkan, banyak orang masuk Islam, banyak orang berbondong-bondong, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus kamu melihat wahai Muhammad, orang-orang masuk ke dalam Islam, agama Allah, afwajan, berbondong-bondong. Ya. Jadi setelah itu bahkan nanti sudah masuk di Fathu Mekah, buka kota Mekah, itu
dari suku-suku Arab berdatangan bondong-bondong kepengen masuk Islam. Awalnya memang berat. Nggih, awalnya berat. Ingin mencari ridha Allah, ya, ada ujiannya. Nek lulus ujian, masya Allah kepenak. Ya. Ning yo harus sabar. Ya, memang harus sabar. Jangan sampai malah masuk ke dalam orang yang kedua tadi. Ya. Mencari ridha manusia. Nih, mencari ridha manusia. Malah mendapatkan kemurkaan Allah. Ya. Di zaman dulu, zaman Nabi SAW, banyak orang tidak mau masuk Islam. Ya, tidak mau masuk Islam. Kenapa? Ya, karena masih kepengen banyak teman, ya, masih kepengen disayang oleh suku dan keluarganya. Akhirnya tidak mau masuk Islam. Ya, awalnya banyak keluarganya, ya, tapi itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Malah justru nantinya kalah. Ya. Nah, itu kita semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala harus betul-betul meyakini, ya, sifat rahmat Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, yang membuat kita itu terus semangat untuk ibadah, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah, ya, meskipun ujiannya banyak, ya, itu karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rahmatnya luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya luas. Jenengan Pak, Bu, rahimani wa rahimakumullah, ketika sedang mendapatkan ujian Allah karena sedang mendekatkan diri kepada Allah, sedang ibadah, menjauhi maksiat, kok ada rasa berat, ada rasa berat, ya. Harus yakin, ya, rasa berat itu sebetulnya adalah wujud daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita dari awal saja baca Quran, ya, nek di Quran yang dicetakkan sampai kepada kita di Indonesia, ayat pertama bunyinya apa? Nek ayat yang ada tulisan nomor 1 surat Al-Fatihah yang belakangnya nomor 1 itu, ayat pertamanya yang ada di cetakan Quran kita, bunyi ayatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal, ya, buka Quran mau baca sudah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan sifat, ya, yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat rahmat. Sifat rahmat dari awal diulang lagi setelah alhamdulillahirabbil alamin, terus diulang ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Jadi seperti apapun kondisinya, lagi senang, lagi susah, tetap mengingat Allah itu ar-Rahman ar-Rahim. Sifat yang paling utama, yang paling dikedepankan itu adalah sifat rahmat, kasih, sayang, welas asih. Ada nama asma Allah ar-Rahman, ada asma Allah ar-Rahim. Dua-duanya sama-sama dari sifat rahmat, ya, rahmat Allah. Ning para ulama membedakan, ya, menurut kebanyakan ulama, beda antara asma Allah ar-Rahman dengan asma Allah ar-Rahim. Nah, ar-Rahman itu menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Tidak
membedakan mana yang taat, mana yang maksiat. Mana yang muslim, mana yang bukan muslim. Semua mendapatkan rahmat yang umum. Ya. Banyak orang di dunia ini maksiat, bahkan tidak masuk Islam, tapi tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diberi nikmat yang banyak, ya. Masih hidup usianya panjang, ya. Bahkan nuwun sewu, ada yang bukan muslim sampai usianya lebih dari 100 tahun, ya. Ada. Itu wujud rahmat Allah yang luas, ya, kepada semua makhluk Allah. Yang taat, yang maksiat semuanya dapat, ya. Itu sifat atau asma Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, ya. Malah dalam surat Ghafir atau surat Mu'min ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, Tuhan kami, Engkau itu meliputi segala sesuatu rahmatnya dan ilmunya. Rahmat Allah yang luas, semuanya dapat. Tapi ini rahmat umum, ya. Rahmat ini belum menjamin surga, tapi itu wujud kasih sayang Allah. Nah, adapun rahmat yang dalam asma Allah Ar-Rahim, nah itu namanya rahmat yang khusus. Khusus untuk siapa? Khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman saja. Wujudnya beda. Nek rahmat umum itu semua dapat. Kula panjenengan, Bapak Ibu semuanya itu juga mendapatkan rahmat umum. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita punya umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kenikmatan-kenikmatan duniawi, ada panca indera, bisa lihat, bisa mencium, bisa mendengar, bisa bicara, itu semua nikmat umum. Yang mukmin, yang tidak mukmin semua dapat, ya. Ada tempat tinggal, semuanya bisa merasakan itu. Tapi rahmat yang khusus ini wujudnya beda. Rahmat khusus ini wujudnya apa? Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah untuk menjadi orang yang beriman. Hidayah untuk sabar pas mendapatkan ujian. Hidayah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat sing khusus, ya, diberikan kepada orang mukmin. Jadi seumpama ada mukmin yang tidak mendapatkan harta banyak, ya, hidupnya nek di mata manusia kok miskin, ya, kebutuhannya susah dipenuhi, malah nuwun sewu, ada yang mungkin cacat tubuh, ya, tapi dia mukmin, ya, tenang saja, dia tetap mendapatkan rahmat yang khusus. Dan rahmat yang umum itu pun dapat meskipun nuwun sewu mungkin banyak kekurangan dalam hidupnya, ya. Toh walhamdulillah masih bisa makan, masih punya umur, masih punya atap rumah untuk tinggal, ya, masih ada keluarga, masih ada yang nulungi, itu rahmat umum. Tapi yang penting pas banyak kekurangan, mukmin itu diberi rahmat wujudnya apa? Kesabaran dan rasa syukur. Itu rahmat yang khusus, ya. Jadi kenapa orang bisa sabar? Karena diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kenapa orang bisa ibadah, kuat ibadah di masjid? Karena diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, ya. Salat, pengajian itu karena diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Khusus untuk orang-orang yang beriman.
Dan kita pernah mendengar mungkin hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Mungkin pernah dengar juga, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Ya. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mendahului, ya. Ada disebutkan sabaqat ghadabi. Jadi sesungguhnya rahmatku itu mendahului marahku. Ya. Rahmatku itu mendahului murkaku, kemarahanku. Ya. Ada yang disebutkan taglibu atau ghalabat. Ya. Rahmatku itu mendominasi, ya, lebih dominan daripada marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Ada sebagian ulama mengatakan rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah lebih dulu memberikan rahmat kepada manusia meskipun manusia belum melakukan ketaatan. Betul apa tidak? Betul ya? Bayi lahir sudah melakukan ketaatan belum? Bayi lahir langsung sholat? Oh, enggak ada kan? Bayi lahir langsung ucap Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bisa langsung jadi bayi keramat nek kayak gitu. Ya. Tidak ada bayi lahir langsung ibadah kepada Allah. Ya, secara zahir ya. Secara lahir tidak ada. Tapi sudah mendapatkan rahmat Allah. Wujudnya apa? Ada orang-orang yang sayang kepada bayi. Dia dapat asupan makanan di rumah sampai gede. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal bayi itu belum ibadah sama sekali. Nanti anak tambah gede, tambah gede, tambah gede. Nek dia melakukan dosa, umur 5 tahun melakukan dosa, nempeleng kancane seumpama, ya, atau mungkin ngerusak barang orang lain, mencuri misalnya, ya, atau dia memang belum sholat, apa dosa? Kan tidak, pahala dosanya belum dicatat karena belum usia balik. Ya, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada hambanya padahal belum melakukan ketaatan sama sekali. Menurut rahmat Allah mendahului murkanya Allah. Karena murkanya Allah itu baru datang pas hamba itu memang sudah bermaksiat kepada Allah. Dan memang amalannya sudah dicatat. Itu pun tidak semuanya. Ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada orang seumpama mulai sholat itu umur 40 tahun, nembe tobat. Ya. Berarti dari masuk usia balik sampai 40 tahun itu tidak sholat. Tapi umur 40 tahun walhamdulillah tobat. Ada yang mungkin tobatnya umur 50 tahun nembe sholat. Tapi apa selama 40 atau mungkin dari balik sampai 40 tahun sampai 50 tahun terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak. Ada yang memang terus dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada. Ya, diberi musibah, diberi bencana, ya, yang bermaksiat kepada Allah ada. Yang diampuni, diberi kesempatan tobat banyak. Ya. Itulah wujud rahmat Allah, bisa mendahului marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah bisa didapat senajan hamba itu belum melakukan ketaatan. Tapi marahnya Allah itu hanya didapat oleh mereka yang melakukan maksiat pun tidak semuanya. Ya. Maka kita mengingat-ingat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah ya, yang diingat itu rahmat Allah, kasih sayang Allah, welas asih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita itu yang namanya nek sedang terima musibah atau mungkin sedang mendapatkan ujian dalam rangka sedang mendekatkan diri kepada Allah, sedang kepengen banyak ibadah dicintai Allah, kok banyak ujian di sana sini, tenang saja, Allah pasti merahmati kita. Harus optimis dan berbaik sangka kepada Allah. Ya. Dan insya Allah ujian kita pada hari ini tidak seberat ujiannya para nabi dan rasul. Ya. Barang siapa yang sedang mengalami ujian berat dalam rangka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang menjauhi larangan-larangan Allah, kok mendapatkan ujian, ingatlah ujian-ujian para nabi dan rasul. Insya Allah ujian nabi dan rasul itu lebih berat lagi. Ujian kita itu enteng. Dan itu pun wujud rahmat Allah, karena Allah maha tahu kualitas iman kita seperti apa. Tenang saja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji hamba, tidak membebani hamba di atas kemampuannya. Mudah-mudahan ini sedikit bisa menambah motivasi untuk saya dan jamaah semuanya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Meskipun orang yang taat dan meninggalkan maksiat ya pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita bisa sabar, kita bisa tabah, kita bisa tegar, karena insya Allah dari kesabaran itu kita mendapatkan pahala dari Allah yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah tanpa batas. Kiranya ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Monggo Pak. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Kalau nuwun sewu jawaban dari saya dari permasalahan seperti itu, gampangnya begini, Pak. Kita nanti mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan orang-orang yang menilai kita atau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu di hadapan manusia atau di hadapan Allah? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kalau nuwun sewu ya galau itu wajar ya, manusiawi. Nabi SAW juga pernah merasakan yang namanya sedih ya, bahkan ketika beliau keluar dari kota Taif itu dilempari batu ya sampai darah mengalir ya. Itu ya bahkan sampai jalan itu seperti kurang sadar gitu. Ya itu salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek kita itu sebetulnya yang penting amalan hati kita yakin bahwa kita itu mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Belum tentu memang julukan-julukan itu terus nanti adalah julukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tetap saja diingat-ingat bahwa kita itu ingin meringankan hisab kita di hadapan Allah. Ya, yang menjadi dorongan motivasi, ingat bahwa kita ingin meringankan hisab kita di hadapan Allah dengan menghindari perkara-perkara yang tidak Allah cintai. Anggaplah ujian-ujian seperti itu memang untuk menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Ya, jadi kita tidak terlalu pusing dengan yang seperti itu. Ya, semoga dengan demikian dosa kita diampuni dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah umat itu dan hamba itu jadi umat yang di atas kecuali sebelumnya pernah ada di bawah. Umat Islam tidak selamanya ada di atas. Pernah menang ya pernah kalah. Karena tidak ada kemenangan kecuali sebelumnya pernah merasakan kekalahan. Mesti seperti itu, Pak. Sudah sunatullah harus begitu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu hari-hari yang Allah pergilirkan untuk manusia. Umat Islam ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Kita nggak akan ngomong saat ini di atas kecuali memang sebelumnya pernah di bawah. Mudah-mudahan setelah kita merasa ada di bawah, berikutnya kemudian hari Allah angkat kita berada di atas. Seperti itu mudah-mudahan. Okay. Jadi ingat saja kita sedang meringankan hisab kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan bisa lebih sabar lagi. Cekap nggih insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Terima kasih atas banyak perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.